Di segmen terakhir ini dengan Saiful Mujani, saya ingin tanyakan mengenai kota-kota yang dipilih dan mengapa, supaya kalau Anda berada di kota itu, karena stasiun televisi Anda ini ada di semua kota, biar Anda bisa datang dan bertanya sendiri, menyaksikan sendiri pertimbangan di balik survei ini. Jadi kota-kota mana saja selain Jakarta? Pertama, tadi Bung Wimar menyebutkan alasan kota-kota itu. Kota terutama yang kita pilih adalah yang expose medianya cukup besar. Artinya kota-kota yang besar, kayak gitu ya. Satu. Kedua juga adalah yang ada jadi narasumber di kota itu. Ada orang yang bisa jadi narasumber? Narasumber dalam survei kita. Oh, oke, dalam survei kita. Iya, dalam survei kita. Sehingga ada yang unik. Misalnya di Jakarta ada narasumber misalnya 50, kita bandingkan Jakarta dengan nasional secara keseluruhan. Jadi kan itu menarik. Nah, kota-kotanya itu pertama kita mulai dari Jogja. Kenapa Jogja? Jogja tidak terlalu besar, tapi itu mencakup bisa Jawa Tengah, batasnya agak susah kan begitu. Nah, di UGM sudah jalan, cukup antusias disambut di sana, diskusi dengan umumnya di kampus-kampus ya. Ini kerjasama dengan siapa, mahasiswa? Dengan kampus ya, dengan kampus. Jadi dengan fakultas biasanya. Dengan fakultas. Ya. Jadi di UGM misalnya dengan Pisipol UGM. Nanti di Surabaya dengan UNER misalnya. Terus di Sumatera Utara dengan USU. Di Bandung dengan Unpad, misalnya di Aceh dengan Syahkuala, dan demikian di Makassar misalnya. Jadi kota-kota besar itu kita pilih yang probability untuk exposure ke medianya atau perhatian medianya itu besar. Karena apa? Karena kita ingin mensosialisasikan tentang tokoh-tokoh nasional ini secara cukup masif kepada masyarakat, dan oleh karena itu pilihan terhadap tempat tadi itu diharapkan akan mendukung tujuan sosialisasi. Anda sendiri membawa kontingen media juga ke tempat-tempat itu? Itu partisipasi dari media, jadi kita undang, begitu, tidak membawa. Kita undang dan mereka datang seperti di Jakarta kemarin, kita hanya mengundang. Tidak ada transaksi komersial tidak ada di situ. Lalu bagaimana Anda akan mengukur hasil dari sosialisasi ini? Kembali ini biayanya besar begitu, bagaimana justifikasi pengeluaran biaya itu? Nah, jadi kita harapkan dari ini majalah, orang-orang yang tertarik dengan tokoh-tokoh ini ikut mengongkosi, kira-kira begitu. Nah, karena apa? Karena cara menilai yang sistematik dari kerjaan sosialisasi ini, karena ini berhubungan dengan pemilu, adalah survei nasional, survei pemilu, yang secara rutin dilakukan oleh LSI. Nah, kerjasama dengan ini kita harapkan bantuannya dari majalah ini. Ada pihak-pihak yang tidak mau disebut namanya, Bung Wimar, kita tahu sendiri, banyak orang kelas menengah, orang yang punya uang. Kenapa nggak mau disebut namanya ya? Umum di kita, pengusaha, nyumbang ke kita tidak mau disebut namanya misalnya. Kalau saya sih justru kalau nyumbang harus disebut. Iya, itu di masyarakat mungkin politik ya. Jadi takut salah calonnya kali. Takut salah calonnya, tidak tahu saya. Tapi intinya ini banyak yang berpartisipasi dan antusias, karena bagaimanapun mereka ingin punya harapan presiden atau pemerintahan ke depan akan menjadi lebih baik. Mereka berkepentingan. Kita nih di akhir 2012, awal 2013, pemilu DPR 2014, pemilu presiden 2014 juga. Berapa kali Anda akan melakukan survei semacam evaluasi ini? Ya. Menurut rencana tiap kuartal. Oh, tiap kuartal? Iya, dievaluasi. Sejauh mana masyarakat terekspos terhadap opini ini. Mengevaluasi survei, tapi melakukan survei dengan narasumber yang sama, ada rencana? Itu sudah cukup pada dasarnya, gitu ya. Tapi kecuali di lapangan, di dalam survei survei massa ini ada tokoh yang muncul, nah itu bisa masuk kembali. Oh iya, karena ini survei kualifikasi ya, bukan popularitas. Iya, bukan. Jadi kalau orang udah pintar ya tetap pintar, yang bodoh sih mungkin bisa tambah pintar. Jadi harus ada update juga ya. Betul. Menarik sekali. Anda mendapatkan format ini dari negara mana gitu contohnya? Sebenarnya umum ya, cukup umum cara studi semacam ini. Untuk isu yang kompleks biasanya ditanyakan tidak kepada masyarakat secara umum, tapi kepada kompeten responden. Ya kalau nggak orang ditanya soal perbankan dia ngerti bank ya jadi ngawur jawabnya. Ya itu dia.
Karena kita bicara di sini tentang kualifikasi, tentang quality. Nah, oleh karena itu harus ditanya kepada orang yang relatif mengerti. tahu tentang quality untuk jadi calon presiden. Tidak bisa setiap anggota Twitter jadi ikut jadi narasumber ya. Lihat Kecuali dia kualifikasinya. dokter ya. Kecuali Lihat bukan kualifikasinya. dokter lagi. Iya, dokter ya. Dokter. Oke, jadi kita sekarang memang sangat bisa mengikuti perkembangan pemilu mulai dari saat ini. Saiful Munjani, terima kasih. Saya juga terima kasih. Wimar Show.